Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, bab momentum dan impuls. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas bab momentum dan impuls untuk soal uji kompetensi 2-nya. Nah, kali ini pada video ini saya akan bahas untuk uji kompetensi yang satu. Di mana soal yang akan saya bahas itu adalah soal untuk yang bagian A. Sementara untuk bagian B dan bagian C, adik-adik silakan kerjakan sendiri ya. Oke, soalnya langsung aja kita bahas. Nah, di sini ada soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel benda 1, 2, 3. Kemudian ada massa masing-masing benda yang satuannya kilogram. Ada 0,2, 0,3, dan 0,1. Kemudian ada perubahan kecepatan yang satuannya meter per sekon. Nilainya adalah 2, 1, dan 1,5. Ketiga benda tersebut bertumbukan dengan dinding dalam selang waktu yang sama, yaitu 1 sekon. Urutan gaya benda dari yang terkecil adalah, nah di sini ya, yang ditanyakan adalah F untuk masing-masing bendanya, kemudian setelahnya kita urutin dari yang terkecil. Nah, untuk menghitung ya besar dari F atau gaya, di sini kita menggunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana I atau impuls itu juga sama dengan gaya atau F dikali dengan delta T ya, atau perubahan waktunya. Kemudian F dikali delta T yang ini ya, kita substitusi ke sini dan menjadi seperti ini. Kemudian untuk delta P itu sama dengan M dikali delta V. Selanjutnya kita tinggal hitung F-nya aja. Caranya adalah delta T-nya kita pindahin ruas ke sebelah kanan, jadinya F sama dengan M dikali delta V dibagi delta T. Nah, selanjutnya, karena di soal disebutkan bahwasanya ketiga benda bertumbukan dalam selang waktu yang sama, sehingga delta T-nya itu kita anggap sama. Berarti kita hanya menggunakan untuk besaran yang berbeda saja. Ini mengenai massa dan perubahan kecepatan yang terdapat di tabel ya. Selanjutnya kita tinggal menghitung nilai dari F1. Nah, di sini persamaannya menjadi F1 sama dengan M1 dikali delta V1. Kemudian kita tinggal masukin aja untuk M1-nya. Itu adalah massa untuk benda 1, yakni 0,2 kg. Kemudian delta V-nya adalah 2 meter per sekon. Lalu tinggal kita hitung ya, dapatnya adalah 0,4 kg meter per sekon. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai dari F2, yakni 0,3 dikalikan dengan 1, berarti dapatnya adalah 0,3. Selanjutnya untuk mencari F3 berarti 0,1 dikali dengan 1,5, dapatnya adalah 0,15. Nah, setelah memperoleh nilai masing-masing dari F1, F2, dan F3, kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwasanya untuk nilai yang paling kecil itu dimiliki oleh F3. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah F2, dan yang terakhir adalah F1. Berarti urutannya adalah 3, 2, 1. Yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Benda mula-mula bergerak ke utara dengan kecepatan 12 meter per sekon. Lalu berbelok ke barat dengan kecepatan 5 meter per sekon. Apabila massa benda 10 kg, momentum total dari benda tersebut adalah, nah di sini ya kita peroleh data untuk yang diketahuinya adalah yang pertama untuk kecepatan ketika benda bergerak ke utara itu sebagai F1. Kemudian ketika dia bergerak ke arah barat itu sebagai F2. FV maksudnya bukan F ya, V2. Kemudian massa benda atau M adalah 10 kg. Nah, di sini untuk menghitung nilai P kita menggunakan persamaan M dikali V. Nah, karena V-nya belum diketahui dari soal untuk V totalnya, berarti harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, caranya adalah menggunakan persamaan V sama dengan akar V1 ditambah V2. Kemudian kita tinggal masukin aja nilai masing-masing V-nya. Yakni 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti 144 ditambah 25. Dapatnya adalah 169.
Kemudian kita akarin, dapatnya berarti 13. Nah, 13 ini kita tinggal masukinlah ke persamaan ini ya. Sehingga diperoleh 10 dikali 13. Hasilnya adalah 130 kg meter per sekon. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Mobil bermassa 500 kg melaju dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, untuk massa mobil ini dilambangkan dengan M, kemudian untuk kecepatan yang 108 km per jam, ini kan dia masih kilometer per jam ya satuannya. Berarti kita harus ubah ke meter per sekon. Nah, caranya adalah seperti ini, dia kan 108 km per jam, ya enggak? Nah, kilometernya ini mau kita ubah jadi meter kan, kemudian jamnya mau kita ubah jadi sekon. Oke, jadi sekon. Kemudian kita hitung nih, dari kilometer ke meter itu kan dia dikali dengan 1000, ya enggak? Berarti 108 dikali 1000 dapatnya adalah 108.000 ya. Kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Nah, selanjutnya silakan adik-adik hitung ya. Nolnya 2 dicoret. Kemudian tinggal 1080 dibagi dengan 36. Nah, hasilnya adalah 30 meter per sekon. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Mobil berusaha menghindari anak yang menyeberang jalan sehingga menabrak trotoar dan berhenti dalam waktu 1,5 sekon. Nah, ketika mobil menabrak trotoar, maka mobil akan berhenti, ya enggak? Dia akan diam. Nah, karena dia berada dalam keadaan diam, sehingga diperoleh kesimpulan bahwasanya untuk V2-nya atau kecepatan akhirnya itu adalah 0. Dan selang waktunya atau delta T itu adalah 1,5 sekon. Yang ditanyakan adalah gaya yang dialami mobil selama tabrakan. Nah, di sini untuk menghitung nilai dari F, kita gunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana I atau impuls itu juga sama dengan F dikali delta T. Ini sama seperti pembahasan soal nomor 2 ya, dia hampir mirip. Kemudian tinggal kita masukin aja ya ininya ke sini. Jadinya F dikali delta T, kemudian delta P itu adalah M dikali delta V. Kemudian delta V yang ini itu adalah perubahan kecepatan, berarti kecepatan akhir dikurang awal atau V2 dikurang V1. Kemudian delta T-nya pindah ruas ke kanan, jadinya dibagi sehingga diperoleh F sama dengan M dikali V2 dikurang V1 dibagi dengan delta T. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. M-nya berarti 500, kemudian V2-nya 0, V1-nya berarti 30, kemudian dibagi delta T-nya 1,5. Nah, di sini diperoleh hasil F sama dengan minus 10.000 Newton. Nah, untuk nilainya sendiri itu adalah 10.000 Newton. Sementara tanda negatif ini dia menunjukkan bahwasanya arah gaya pada mobil itu berlawanan dengan arah dari gerakannya. Karena kan tadi dia ngerem ya, jadi kalau untuk gaya yang pengereman itu memang dia selalu bertanda negatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari 4 pernyataan tersebut, manakah pernyataan yang benar tentang impuls pada dua benda yang bertumbukan? Nah, jadi kita bahas untuk pernyataan yang pertama ya. Impuls sebanding dengan gaya yang diberikan oleh suatu benda. Nah, untuk menentukan apakah pernyataan ini tepat atau enggak, kita kembali pada persamaannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus atau persamaan untuk impuls itu adalah I sama dengan F dikali dengan delta T. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya impuls dia berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Artinya adalah ketika impulsnya besar, maka gayanya juga besar. Sebaliknya ketika impulsnya kecil, maka gayanya pun juga akan kecil. Berarti untuk pernyataan pertama ini benar ya, karena dia sebutin impuls sebanding dengan gaya. Oke, kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Impuls hanya bergantung pada momentum akhir benda.
Nah, tadi juga disebutin ya di soal nomor 2 dan 3 bahwasanya I itu sama dengan delta P, di mana delta P itu adalah P2 dikurang dengan P1. Nah, di mana ya P2 itu adalah momentum akhir dan P1 adalah momentum awal. Artinya apa? Artinya impuls itu dia bergantung pada momentum akhir dan momentum awal. Sehingga untuk pernyataan nomor 2 ini dia salah. Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 3. Makin kecil waktu kontak dua benda satu tumbukan, maka nilai impulsnya makin besar. Nah, ini dia merujuk pada persamaan yang pertama tadi ya. I sama dengan F dikali dengan delta T. Nah, di sini terlihat bahwasanya hubungan antara impuls dengan delta T atau waktu kontak itu adalah berbanding lurus. Nah, kalau dia berbanding lurus berarti kalau impulsnya besar maka delta T-nya pun besar. Ketika I-nya kecil maka delta T atau waktu kontaknya pun juga kecil. Nah, artinya untuk pernyataan nomor 3 itu dia salah. Karena makin kecil waktu kontak dua benda satu muka, nilai impulsnya makin besar. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan untuk situasi atau kondisi ketika impuls dan delta T itu dia berbanding terbalik. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Nilai impuls dua benda yang bertumbukan sebanding dengan perubahan momentum. Nah, tadi ya, ini berarti masuk ke persamaan yang kedua, yaitu I sama dengan delta P. Di sini terlihat jelas ya bahwasanya hubungan antara impuls dengan perubahan momentum atau I sama dengan delta P itu adalah sebanding. Berarti jawabannya tepat adalah 1 dan 4. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Bola bermassa 200 gram jatuh dari ketinggian 120 cm. Artinya untuk yang bola bermassa 200 gram ini adalah M-nya. Kemudian karena satuannya masih gram, kita ubah ke kilogram. Caranya dengan dibagi 1000 sehingga diperoleh 0,2 kg. Kemudian ketinggian itu berarti H ya, 120 cm. Kemudian kita ubah ke meter, berarti dibagi 100 dapatnya adalah 1,2. Kemudian kita lanjut ke soal. Setelah menumbuk tanah, bola tersebut terpantul kembali setinggi 80 cm. Nah, ini berarti untuk H2-nya. Juga sama ya, satuannya kita ubah ke meter, jadinya 0,8 meter. Momentum bola sebelum dan setelah menumbuk tanah adalah, yang ditanyakan adalah P1 untuk sebelum dan P2 untuk setelah tumbukan dengan tanah. Nah, di sini kita mencari P1 dengan menggunakan persamaan M dikali V1. Nah, karena V1-nya belum diketahui, kita harus cari dulu. Di sini kita gunakan persamaan V1 sama dengan akar 2G H1. Kita tinggal masukin aja untuk angkanya, 2 dikali 10, H1-nya berarti 1,2 ya. Kemudian kita kaliin dapatnya adalah 24. Kemudian akar 24 ini kan dia nggak ada angka yang ini ya, kayak akar 36 kan dia 6 tuh langsung. Nah, karena dia untuk akar 24 nya nggak ada, jadi kita pecah. Jadinya akar 4 dikali 6. Kemudian 4-nya kita akarin, dapatnya adalah 2. Kemudian akar 6. Itu untuk nilai V1-nya, 2 akar 6 meter per sekon. Kemudian kita masukin ke persamaan ini. Nah, jadinya adalah 0,2 dikali 2 akar 6 berarti 0,4 akar 6. Nah, berarti jawabannya itu antara D dengan E. Nah, karena kita nggak tahu nih untuk nilai V2-nya berapa, kita hitung dulu ya dengan cara yang sama. Nah, di sini kita hitung V2-nya berarti 2 dikali 10 dikali 0,8 dapatnya adalah 16. Lalu diakarin dapatnya 4. Kemudian tinggal dimasukinlah ke persamaan ini. Nah, jadinya 0,2 dikali 4 itu adalah 0,8. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, karena soalnya udah sampai nomor 5, berarti pembahasannya cukup sampai di sini. Untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 silakan tonton di part 2-nya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.